Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tommy Arif. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Riau dengan prodi Budidaya Perairan. Di video kali ini, saya akan membawa sahabat aspek Sindo semua untuk lebih mengerti tentang negeri ini. Tahukah sahabat bahwasalnya Indonesia memiliki luas 1905 juta kilometer persegi dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia menempati negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu dengan garis pantai sepanjang 95.181 juta kilometer. Nah, dari faktor tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang begitu besar, baik dari sektor budidaya maupun sektor tangkapan ikan. Namun saat ini Indonesia belum bisa memenuhi sektor tersebut karena terdapat beberapa kendala, seperti contohnya saja kendala dari sumber daya manusia dan teknologi. Maka dari itu saya, Tommy Arif, mengajak sahabat aspek Sindo semua untuk memajukan sumber daya manusia dan memajukan Ibu Pertiwi ini. Video saya kali ini, saya akan membahas potensi sumber daya pangan yang dapat dihasilkan dari sektor budidaya. Sektor budidaya terdapat dua jenis, yaitu budidaya dengan air tawar dan budidaya dengan air asin. Namun saya kali ini akan membahas potensi sumber daya pangan yang dapat dihasilkan dari sektor budidaya air asin. Nah, sektor budidaya air asin biasanya masyarakat pesisir membudidayakan jenis krustasea, yaitu udang faname. Potensi udang faname sangatlah tinggi karena ditinjau dari segi permintaan ekspor dari negara lain cukuplah tinggi. Nah, karena itu mendorong masyarakat untuk membudidayakan udang faname. Udang faname terbilang cukup mudah untuk dibudidayakan karena perawatannya yang tidak cukup rumit dan terbilang cukup kuat terhadap penyakit. Saat ini karena pencemaran air laut yang diakibatkan oleh limbah-limbah industri maupun limbah-limbah rumah tangga yang mengakibatkan turunnya kualitas air laut, sehingga berdampak pada turunnya kualitas air tambak. Namun, karena hal tersebut, ada beberapa petani air asin yang beralih profesi menjadi pembudidaya air tawar. Nah, untuk komunitas air tawar sendiri terdapat beberapa macam, seperti contohnya ikan patin, ikan lele, ikan mas, dan lobster air tawar. Nah, pasti sahabat aspek Sindo jarang kan mendengar tentang lobster air tawar. Nah, untuk itu saya akan membahas tentang lobster air tawar khusus untuk semua sahabat aspek Sindo. Nah, untuk lobster biasanya itu dijumpai di air laut, bukan? Nah, untuk lobster ini bisa dijumpai di air tawar, bisa dijumpai di waduk, di danau, maupun di sungai. Nah, untuk potensi lobster ini cukuplah luas karena juga untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Untuk membudidayakan lobster air tawar, biasanya petani hanya memerlukan bak-bak kecil saja, tidak memerlukan tempat yang luas, karena lobster ini tidak cukup manja seperti lobster pada umumnya. Nah, potensi ini dioptimalkan oleh beberapa masyarakat untuk meningkatkan atau mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Keunggulan jenis lobster ini tidak mudah terserang penyakit dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi juga seperti lobster air laut. Untuk harga lobster air tawar berkisar sekitar 130.000 sampai 150.000 dalam size 20. Namun saat ini karena kurangnya sosialisasi, ada beberapa tengkulak yang belum mengetahui harga lobster tersebut, hingga masyarakat menjual ke tengkulak dengan harga yang cukup rendah. Cukup miris, bukan sahabat? Untuk media budidaya lobster air tawar terbilang cukup mudah karena dia tidak cukup manja. Nah, lobster air tawar bisa dibudidayakan dengan kolam beton, kolam tanah maupun kolam terpal, dan ada petani yang mengatasi kekurangan lahan dengan kolam tingkat atau kolam terpal dengan tingkat. Nah, dari hal tersebut petani dapat mendapatkan hasil panen yang cukup banyak. Dan untuk pakan lobster air tawar terbilang cukup mudah karena dia pemakan segala atau omnivora. Dia bisa memakan daging maupun tumbuh-tumbuhan. Dan untuk para petani biasa melakukan treatment pakan, yaitu dengan selingan dari pakan tumbuh-tumbuhan dengan pakan daging, seperti contohnya saja keong.
keong sawah. Nah, dari treatment tersebut bisa memanen lobster air tawar dari umur 6 bulan sampai 8 bulan, tergantung size petani ingin memanen dalam size berapa. Nah, untuk tujuan penjualan lobster ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara di belahan dunia. Contohnya saja ke Korea, ke Cina, ke Timur Tengah, dan Eropa. Begitu luas bukan sahabat? Namun saat ini kebutuhan lobster tersebut belum bisa dipenuhi secara optimal oleh Indonesia. Coba sekarang sahabat bayangkan jika Indonesia dapat mengoptimalkan segi perikanan, tidak hanya dalam segi tangkapan maupun dalam segi budidaya, melainkan mengoptimalkan dari kedua segi tersebut. Maka, berapa tenaga kerja yang dapat diserap? Berapa nilai ekonomi yang dapat digali dalam sektor tersebut? Maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan? Potensi ekonomi Indonesia dalam segi perikanan sangatlah tinggi karena ditopang oleh letak Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan tangkap-menangkap ikan atau melakukan budidaya baik budidaya air asin maupun budidaya air tawar. Jika dapat dioptimalkan, tidak hanya ikan saja yang melimpah ruah, tetapi ekonomi masyarakat akan dapat melimpah seperti melimpahnya ikan di lautan dan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, maka akan menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Saran ini saya tujukan untuk para pemimpin bangsa dan sahabat aspek Sindo semua, agar nama Ibu Pertiwi tetap selalu harum. Meningkatkan kualitas pendidikan akan meningkatkan kualitas belajar calon penerus bangsa, yang berimbas untuk meningkatkan intelektual para pelajar, meningkatkan sumber daya manusia dimulai dari segi pendidikan, dan membangun mindset para pelajar negeri ini untuk menggelar pikiran lebar para pelajar negeri inti. Jadi, mari sahabat aspek Sindo, mari membangun sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Aspek Sindo, satu laut sejuta manfaat.